Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan tugas besar agama Islam dengan tema pemimpin itu menurut Gen Z. Perkenalkan, nama saya Raffi Fanan Legowo dengan NIM 109062530018. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamz Firdaus dengan NIM 109062500123. Perkenalkan, nama saya Zahra Asma Rani Putri Abika dengan NIM 109062500116. Perkenalkan, nama saya Farah Sarfina Haryanti dengan NIM 1090625056. Oke, langsung aja. Menurut kalian apa sih arti pemimpin menurut Gen Z itu? Coba dari kamu, menurut kamu. Oke, baik. Bagi aku, generasi Gen Z, definisi pemimpin itu telah mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Jika dulu pemimpin identik dengan otoritas, hierarki, dan instruksi satu arah, Gen Z melihat pemimpin sebagai sosok yang lebih manusiawi dan kolaboratif. Nah, Gen Z menurut pemimpin juga adalah mentor, bukan bos. Gen Z tidak menyukai istilah bos yang hanya memberi perintah. Mereka mencari sosok mentor atau pelatih yang bersedia membimbing, berbagi ilmu, dan membantu mereka berkembang secara personal maupun profesional. Dan pemimpin menurut Gen Z juga adalah kejujuran, adalah mata uang utama. Mereka lebih menghargai pemimpin yang berani mengakui kesalahan atau ketidaktahuan daripada pemimpin yang selalu ingin terlihat sempurna. Transparansi mengenai arah perusahaan atau alasan dibalik sebuah keputusan sangatlah krusial. Dan juga empati dan kepedulian terhadap mental health bagi pemimpin adalah pembeda terbesar. Gen Z mengharapkan pemimpin yang memahami bahwa karyawan adalah manusia, bukan sekedar unit produktivitas. Pemimpin yang divalidasi oleh Gen Z adalah mereka yang peduli terhadap keseimbangan hidup, mendukung kesehatan mental stafnya, memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, dan lain-lain. Dan Gen Z menurut pemimpin adalah generasi yang paling beragam secara global. Mereka menganggap pemimpin yang baik harus mampu merangkul perbedaan, baik gender hingga latar belakang pemikiran, dan memastikan setiap orang memiliki suara yang didengar tanpa diskriminasi. Itu sih. Ya, bagus sekali ya, kata. Oke, sekarang menurut Raffi coba apa? Kalau ngomongin Gen Z, pemimpin itu mungkin kalau buat Gen Z bukan soal jabatan ya, bukan soal siapa yang paling tinggi posisinya, tapi siapa yang paling bisa dipercaya dan diikuti. Terus buat Gen Z juga pemimpin itu orang yang real, nggak jaga image, terus mau dengerin, bukan cuma nyuruh aja kayak bos tadi ya kan. Dan yang paling penting punya dampak nyata sih di lingkungannya. Terus Gen Z itu gampang ngerasa ilfil sama pemimpin yang cuma jago ngomong tapi kosong aksi. Jadi kalau kamu bisa ngasih contoh, jujur, dan hadir buat orang lain, itu menurut Gen Z itu udah jadi suatu hal yang bisa dibilang kepemimpinan gitu. Oke, bagaimana menurut Hafiz? Nah, selain soal mentor tadi, ada satu hal lagi yang kental banget di mata Gen Z. Bagi mereka, pemimpin itu adalah kompas and advocate. Maksudnya gimana? Yaitu memiliki beberapa arti ya. Seperti punya stand yang jelas. Gen Z itu generasi yang sangat isu sosial. Buat mereka, pemimpin yang oke itu gak boleh netral-netral aja atau main aman. Kamu harus punya posisi yang jelas soal isu lingkungan, kesetaraan, atau keadilan.
Kalau kamu cuma fokus ke profit tapi abai sama dampak sosial, kamu bakal dianggap sebagai outdated. Ya, outdated. Itu juga ada inklusivitas, itu harga mati. Pemimpin menurut Genzi adalah orang yang bisa merangkul semua perbedaan, gak peduli latar belakang kamu apa. Selama kamu punya skill dan niat, kamu harus punya posisi di meja diskusi. Mereka gak suka pemimpin yang pilih kasih atau dengerin lingkungan dalamnya doang, sama kayak yang disebutin sama Rafif tadi. Terus juga dia punya tech savvy dan adaptif. Kenapa begitu? Karena mereka tumbuh bareng internet. Mereka butuh pemimpin yang gak gaptek. Pemimpin juga harus adaptif sama perubahan teknologi dan gak kaku sama cara-cara lama yang udah gak efektif. Kalau bisa dikerjain lewat chat atau di remote, kenapa harus rapat formal berjam-jam gitu? Jadi intinya Genzi itu nyari pemimpin yang gak cuma pintar secara akademis, tapi juga punya empati sosial yang tinggi. Mereka pengen pemimpin mereka berjuang bareng, dan tujuannya yang paling besar itu pekerjaan. Gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau menurut Islam sendiri, bagaimana konsep pemimpin itu? Oke, mulai dari Umput, silakan. Dalam Islam, konsep kepemimpinan itu sangat mendalam ya, dan tidak main-main. Kepemimpinan bukan dianggap sebagai hadiah atau status sosial yang membanggakan, melainkan sebuah tanggung jawab atau amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Menariknya, banyak nilai kepemimpinan Islam sangat nyambung dengan apa yang diinginkan Genzi. Salah satunya, pemimpin adalah pelayan atau khadimul ummah. Maksudnya, tugas utama pemimpin bukan untuk dilayani atau pamer kekuasaan, tapi untuk memastikan kebutuhan rakyat atau anggotanya terpenuhi. Ini mirip dengan konsep servant leadership yang disukai oleh Genzi. Yang kedua, kepemimpinan sebagai amanah, bukan hak. Dalam Islam, jabatan itu adalah titipan. Pemimpin harus sadar bahwa setiap kebijakan yang ia ambil akan dihisab atau dimintai pertanggungjawabnya oleh Allah SWT. Yang ketiga, musyawarah. Islam melarang gaya kepemimpinan diktator. Seorang pemimpin wajib mendengarkan aspirasi dan masukan dari orang-orang yang dipimpinnya sebelum mengambil keputusan besar. Yang keempat, prinsip keadilan. Pemimpin harus berlaku adil kepada siapapun, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kedekatan personal. Jika salah harus dihukum, jika benar harus dibela. Yang kelima, 4 sifat utama sebagai pemimpin. Yang pertama yaitu sidik atau jujur. Satunya kata dengan perbuatan. Ini adalah autentisitas yang dicari Genzi. Yang kedua, amanah atau terpercaya. Memiliki integritas tinggi dan enggak korupsi, baik korupsi uang maupun waktu. Yang ketiga, tabligh. Menyampaikan, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan jago menyampaikan visi dengan jelas. Dan yang keempat, fatonah atau cerdas. Pemimpin harus punya skill dan wawasan luas supaya nggak salah arah dan profesional. Oke, mantap. Sekarang coba giliran Rafif. Jadi menurut Islam konsep Iya. pemimpin itu apa? Kalau kita lihat dari Islam, pemimpin itu bukan simbol kekuasaan, tapi jadi amanah besar. Bahkan dalam Al-Quran, Allah sudah menegaskan sejak awal bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Artinya setiap bentuk kepemimpinan itu adalah perwakilan tanggung jawab dari Allah, bukan kebebasan untuk berbuat semaunya. Terus Rasulullah juga menekankan bahwa semua orang adalah pemimpin, sekecil apapun perannya. Dalam hadis yang sangat terkenal, beliau bersabda,
Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kepemimpinan dalam Islam itu pasti ada hisabnya. Dan yang menarik, Islam menekankan bahwa pemimpin sejati itu melayani, bukan dilayani. Terus Rasulullah juga hidupnya juga sederhana, turun langsung membantu umatnya dan memimpin dengan keteladanan, bukan paksaan. Lalu soal keadilan, Allah juga tegas banget. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkannya dengan adil. Jadi kalau dirangkum, kepemimpinan dalam Islam itu berdiri di 3 hal utama, amanah, keadilan, dan akhlak. Bukan tentang seberapa tinggi jabatan seseorang, tapi seberapa besar tanggung jawabnya di hadapan Allah. Oke. Gimana nih menurut Hafiz? Kalau menurut aku sendiri, kita kalau misal gali lagi literatur Islam, ada satu hadis populer yang bunyinya kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Artinya setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin bakal dimintai pertanggungjawabannya. Jadi konsepnya bukan cuma soal tahta, tapi soal disiplin, yaitu pengembala. Filosofi pengembala di sini sendiri yaitu kayak semisal bayangin pengembala itu dia nggak jalan di depan buat pamer, tapi dia memastikan domba yang paling lemah pun nggak ketinggalan dan nggak dimakan serigala. Dalam Islam, pemimpin itu berlindung. Dia harus jadi orang yang paling terakhir tidur sebelum memastikan timnya atau rakyatnya aman dan kenyang. Di sini juga yang kedua, keteladanan atau uswah. Di Islam, pemimpin itu bukan pemberi instruksi, tapi pemberi contoh. Rasulullah SAW itu memimpin dengan tindakan. Kalau beliau nyuruh orang buat sholat sederhana, beliau yang paling sederhana. Jadi kepemimpinan dalam Islam itu lead by example, bukan lead by power. Yang ketiga itu keseimbangan dunia akhirat. Pemimpin dalam Islam itu gak cuma mengejar KPI atau key performance indicator, yang artinya materi atau angka doang. Ada dimensi spiritualnya. Sukses itu kalau program yang dia jalanin gak cuma menguntungkan secara duniawi, tapi juga berkah dan gak melanggar syariat. Yang terakhir itu prinsip meritokrasi, yaitu Islam sangat menghargai skill. Ada perintah keras kalau kita menyerahkan urusan atau kepemimpinan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi Islam itu sebenarnya sangat profesional. Pemimpin harus orang yang kompeten dan bukan track record yang jelas. Jadi sebenarnya konsep Islam itu sangat modern. Ada unsur pelindungan, keteladanan, sampai profesionalisme yang ketat banget. Oke, luar biasa sekali ya. Oke. Jadi kesimpulannya dari pembahasan yang telah kita sampaikan tadi, Raffi, Hafiz, sama Puput, dapat disimpulkan bahwa pemimpin menurut Gen Z adalah sosok yang mampu memberikan pengaruh positif melalui sikap, tindakan, dan keteladanan, bukan semata-mata karena jabatan yang dimilikinya. Gen Z menilai pemimpin dari kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Sementara itu, Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Dengan demikian, nilai amanah menjadi titik temu antara pandangan Gen Z dan ajaran Islam. Jika pemimpin mampu menjalankan amanah dengan baik, maka kepemimpinannya akan tetap relevan, dipercaya, dan membawa kebaikan bagi banyak orang.
Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.